Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmia Juwita Putri dengan NIM 2030106010 dari jurusan Tadris Biologi 2A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta berasal dari kata Yunani, yaitu pteron artinya bulu dan phyton artinya tumbuhan. Tumbuhan paku Pteridophyta adalah kelompok Plantae yang tumbuhnya sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Meskipun masih ada beberapa kelompok paku yang struktur tubuhnya belum lengkap. Morfologi Pteridophyta. Tumbuhan paku Pteridophyta merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Umumnya sudah memiliki akar, daun, dan batang yang jelas atau kormopita. Ciri-ciri Pteridophyta: akar berupa rizoid pada generasi gametofit, akar serabut pada generasi saprofit. Struktur anatomi akar: pada bagian ujung dilindungi oleh kaliptra. Di belakang kaliptra terdapat titik tumbuh akar berbentuk bidang 4 yang aktivitasnya keluar membentuk kaliptra, sedangkan ke dalam membentuk sel-sel akar. Pada selender pusat terdapat fasisi atau berkas pembuluh angkut bertipe konsentris atau xilem dikelilingi floem. Batang: protalium pada generasi gametofit, batang sejati pada generasi saprofit. Struktur anatomi batang: epidermis mempunyai jaringan pengangkut yang terdiri dari atas sel-sel parenkim. Korteks banyak mengandung lubang atau ruang antar sel. Silinder pusat terdiri dari xilem dan floem yang membentuk berkas pengangkut bertipe konsentris. Daun. Daun terdiferensiasi sehingga berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi dua, yaitu daun mikrofil, ukuran kecil, hanya setebal selapis sel dan membentuk rambut. Daun makrofil, ukuran besar dan tipis, sudah memiliki bagian-bagian daun seperti tulang daun, tangkai daun, mesofis, dan epidermis. Berdasarkan fungsinya, dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, daun troprofil untuk fotosintesis. Yang kedua yaitu daun sporofil, penghasil spora. Spora berkumpul di sporangium bisa terdapat pada strobilus. Setiap sporangium dikelilingi oleh sederetan sel yang membentuk bangunan seperti cincin yang disebut anulus, yang berfungsi sebagai mengatur pengeluaran spora. Spora berkumpul di dalam yang disebut sorus. Sorus yang masih muda dilindungi oleh selaput sel yang sebut. Berikut adalah gambar selaput sel atau insidium dan daun tropofil dan sporofil. Reproduksi Pteridophyta. Reproduksi tumbuhan paku terbagi dalam dua fase, yaitu yang pertama fase vegetatif dan generatif. Reproduksi tumbuhan paku secara vegetatif dengan rizoma dan membentuk spora, secara generatif dengan pembentukan gamet. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara generasi sporofit
atau penghasil spora dengan generasi gametofit atau penghasil gamet. Penghasil metagenesis tumbuhan paku sebagai berikut. Yang pertama, fase sporofit. Spora dihasilkan dari kotak spora yang disebut sporangium. Sporangium berkumpul dalam satu badan yang disebut dengan sorus yang terdapat daun sporofit. Spora keluar dari sporangium dan bila jatuh di tempat yang cocok akan terjadi pembuahan dan berbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporofit dan berkembang menjadi sporofit dewasa. Yang kedua ada fase gametofit. Pada generasi gametofit, protarium membentuk antheridium sebagai alat kelamin jantan dan menghasilkan spermatozoa, sedangkan archegonium sebagai alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Hasil peleburan antara sperma dan ovum menghasilkan zigot yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku baru yang memiliki akar, batang, dan daun. Berikut adalah gambar siklus reproduksi tumbuhan paku, fase gametofit dan sporofit. Berdasarkan jenis-jenis spora yang dihasilkan, dikenal tumbuhan paku homospora, paku peralihan, dan paku heterospora. Yang pertama yaitu paku homospora, merupakan jenis paku yang hanya menghasilkan spora jantan atau spora betina saja. Contohnya adalah Lycopodium atau paku kawat. Berikut adalah gambar spora pada Lycopodium atau paku kawat beserta skema daur hidup paku homospora. Yang kedua yaitu paku peralihan, merupakan jenis paku yang dapat menghasilkan dua macam spora, yaitu spora jantan dan spora betina. Namun, spora-spora yang dihasilkan tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya adalah Equisetum debile. Kemudian ada paku heterospora, merupakan jenis paku yang dapat menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda, yaitu spora jantan dan spora betina. Spora jantan memiliki ukuran yang lebih kecil atau biasa disebut sebagai mikrospora, dan spora betina memiliki ukuran yang lebih besar atau biasa disebut dengan makrospora. Contohnya terdapat pada tumbuhan Marsilea strenata atau semanggi dan Slaginella widonovi. Kelas Psilopitinae atau paku purba. Psilopitinae mencakup tumbuhan paku yang masih primitif. Paku purba meliputi jenis-jenis paku yang sebagian besar telah punah. Jenis-jenis sekarang yang masih ada hanya beberapa seperti pada ordo Psilotales yang masih bisa ditemukan dan lazimnya dianggap sebagai relik suatu golongan tumbuhan yang semula meliputi jenis-jenis yang lebih banyak. Warga paku purba merupakan paku telanjang atau tidak berdaun atau mempunyai daun-daun kecil atau mikrofil yang belum terdiferensiasi, dan ada di antaranya yang belum mempunyai akar seperti paku purba bersifat homospora. Ordo Psilopitales atau paku telanjang termasuk tumbuhan darat yang tertua. Tumbuhan ini telah ditemukan di dalam lapisan-lapisan bumi yang amat tua. Ciri-ciri umum tumbuhan ini adalah memiliki bentuk yang sederhana, masih belum berdaun dan berakar, batang telah mempunyai berkas pengangkut, bercabang-cabang menggarpu dengan sporangium di ujung-ujung batangnya. Ordo Psilopitales terdiri dari 3 famili, yaitu famili Rhinaceae, merupakan tumbuhan ternama mencapai tinggi kira-kira kurang lebih 1,5 meter, batang dalam tanah, membentuk cabang-cabang menggarpu. Tidak berdaun, tidak memiliki akar sejati, tetapi akarnya hanya berupa rizoid.
Famili Asteroxylaceae. Ciri-ciri dapat mencapai tinggi 1 meter, pada batangnya terdapat penonjolan-penonjolan yang disebut mikrofil. Beberapa jenis menunjukkan percabangan berkas pengangkut sampai pada pangkal mikrofil. Yang terakhir terdapat famili Pseudosporaceae. Ciri-ciri memiliki percabangan menggarpu. Sporangium terdapat pada ujung percabangan, percabangan yang melebar yang tidak fertil berguna untuk asimilasi. Ordo Psilotales berupa terna kecil, rendah, belum memiliki akar atau hanya rizoid, bercabang menggarpu, mikrofil seperti sisik-sisik pada batang. Protalium telah ada, hanya berukuran beberapa sentimeter saja dan hanya terdapat di daerah Jawa. Kelas Lycopodinae atau paku kawat. Kelas Lycopodinae memiliki ciri batang dan akar-akarnya bercabang-cabang dan menggarpu. Daunnya kecil-kecil atau mikrofil tidak bertangkai, selalu bertulang satu saja, dan ada beberapa bangsa yang daun-daunnya memiliki lidah-lidah atau ligula. Daun-daun tersusun menurut garis spiral, sporofilnya berbeda dengan tropofilnya. Tiap-tiap sporofil mempunyai satu sporangium yang besar pada bagian bawah sisi atas daun. Lycopodinae adalah keturunan dari Psilopitinae. Hal ini dibuktikan oleh adanya mikrofil. Lapisan dalam dinding sporangium disebut dengan tapetum pada waktu spora menjadi massa dan tidak terlalur. Embrio oleh suspensor didesak ke dalam jaringan protalium kecuali pada Isoetes. Lycopodinae di dalam zaman karbon telah berkembang lebih luas dari pada zaman sekarang. Bahkan, ada yang telah berkembang menjadi tumbuhan berbiji, yaitu Lepidospermae. Mungkin karena tidak sempurnanya alat-alat penyerap dan pengangkut air, maka tumbuhan yang telah berupa pohon itu kemudian punah menjelang akhir zaman Paleozoikum karena iklim di bumi ini bertambah kering. Paku kawat dan paku rane yang berupa ternak itulah yang dapat bertahan sampai sekarang. Lycopodinae dibedakan menjadi 4 ordo, yaitu Lycopodiales, Selaginellales, Lepidodendrales, dan Isoetales. Ordo Lycopodiales. Bangsa ini terdiri kurang lebih atas 200 jenis tumbuhan yang hampir semua tergolong dalam suku Lycopodiaceae dari marga Lycopodium. Lycopodium itu kebanyakan berupa ternak kecil yang sering sekali dipakai untuk pembuatan buket bersama dengan bunga. Batang mempunyai berkas pengangkut yang masih sederhana, tumbuh tegak atau berbaring dengan cabang-cabang yang menjulang ke atas. Daun-daun berambut, berbentuk garis atau jarum, yang dianggap homolog dengan mikrofil Psilopitinae dan hanya memiliki satu tulang yang tidak bercabang. Akar biasanya bercabang-cabang menggarpu. Bagian-bagian batang yang terdiri tegak di atas bagian yang agak jarang daun-daunnya. Mempunyai rangkaian sporofil berbentuk segitiga sama sisi, mempunyai sporangium yang agak pipih, berbentuk ginjal dan menghasilkan isospora. Letak sporangium pada sisi atas daun dekat pangkalnya. Dinding sporangium terdiri atas beberapa lapis sel. Sporangium membuka dengan 2 katup menurut suatu retak yang telah tampak dari susunan anatomi sel-selnya. Sesudah 6 atau 7 tahun spora itu baru berkecambah, menghasilkan badan yang terdiri dari 5 sel yang semula mendapat makanan dari cadangan di dalam spora. Sesudah mengalami waktu istirahat, baru badan itu berkembang terus jika dalam sel-selnya yang sebelah bawah dimasuki hifa cendawan yang berkelakuan sebagai mikoriza. Jadi, untuk perkembangan prolatalium harus ada simbiosis dengan mikoriza. Protalium hidup di dalam tanah, berbentuk seperti umbi kecil, keputih-putihan dan bersifat saprofit. Baru sesudah 12 atau 15 tahun, alat-alat kelaminnya menjadi massa, sehingga umur protalium itu dapat sampai 20 tahun.
Jika protalium muncul di atas tanah, lalu membentuk kloroplas dan warnanya menjadi hijau. Protalium itu berumah satu. Alat-alat kelaminnya terdapat pada bagian apikal. Antheridium terbenam dalam jaringan protalium dan terdiri atas banyak sel. Tiap sel antheridium atau selain dindingnya menghasilkan spermatozoid berbentuk jorong, masing-masing mempunyai 2 bulu cambuk. Zigot mula-mula dengan suatu dinding dasar yang melintang membelah menjadi 2 sel, yang bawah mula-mula menjadi 4 kuadran, kemudian menjadi oktan, dan selanjutnya menjadi embrionya. Sedang sel-sel yang atas yang menghadap leher archegonium menjadi pendukung embrio atau suspensor. Jadi, embrio itu tidak menghadap ke arah leher archegonium. Letak embrio yang demikian itu disebut endoskopik. Di daerah tropika, banyak pula terdapat warga Lycopodium, di antaranya ada yang hidup sebagai epifit, misalnya L. nummulariifolium. Ordo Selaginellales habitus memperlihatkan persamaan dengan Lycopodinae, sebagian mempunyai batang berbaring dan sebagian tegak, bercabang-cabang menggarpu anisotom, tidak memperlihatkan pertumbuhan menebal sekunder. Ada yang tubuhnya membentuk rumpun, ada yang memanjat, dan tunasnya dapat mencapai panjang sampai beberapa meter. Pada batang terdapat beberapa daun-daun kecil yang tersusun dalam 4 baris. Cabang-cabang seringkali mempunyai susunan dorsiventral. Dari 4 baris daun itu, yang 2 baris terdiri atas daun-daun yang lebih besar dan tersusun ke samping. Yang 2 baris lagi terdiri atas daun-daun yang lebih kecil terdapat pada sisi atas cabang-cabang yang menghadap ke muka. Akar-akar yang keluar dari bagian-bagian batang yang tidak berdaun yang dinamakan pendukung akar. Pada bagian bawah sisi atas daun terdapat suatu sisi yang dinamakan lidah-lidah atau ligula. Lidah-lidah tersebut merupakan alat penghisap air, misalnya tetes air hujan, dan seringkali dengan perantara suatu trakeida mempunyai hubungan dengan berkas-berkas pembuluh pengangkutan. Selaginella bersifat heterospora. Protakliumnya sangat kecil, jadi telah mengalami reduksi yang jauh. Rangkaian sporofil terminal merupakan suatu bulir tunggal atau bercabang. Biasanya radial, jarang sekali desiventral. Sporangium itu menghasilkan mikro dan makrospora. Akan tetapi, kedua-duanya ditemukan dalam satu rangkaian sporofil. Dalam makrosporangium, sel-sel induk spora yang terbentuk semua mati, kecuali satu yang akhirnya dengan pembelahan reduksi menghasilkan 4 spora yang dindingnya penjol-penjol. Mikrosporangium pipih, di dalamnya banyak terkandung mikrospora. Dinding sporangium terdiri atas 3 lapis sel. Yang paling dalam merupakan tapetum yang berguna untuk memberi makanan kepada spora. Dinding sel-sel tapetum tidak terlalut. Sporangium membuka dengan suatu mekanisme kohesi, dan membukanya sporangium spora terlempar keluar. Spora selagi masih berada dalam sporangium telah memulai perkembangannya untuk membentuk protalium. Mula-mula spora membelah menjadi suatu sel kecil berbentuk lensa dan satu sel yang lebih besar. Sel yang lebih besar berturut-turut mengadakan pembelahan sehingga menghasilkan 8 sel dinding yang steril dan 2 atau 4 sel yang di pusat. Sel kecil berbentuk lensa bersifat vegetatif dan dinamakan sel rizoid. Sel-sel yang merupakan dinding antheridium lalu terlarut di dindingnya menjadi satu lapisan lendir yang di dalamnya terdapat spermatozoid. Seluruh protalim jantan sampai stadium itu tetap berada dalam kulit mikrospora, tetapi akhirnya kulit itu pecah, sel-sel antheridium menjadi bebas dan keluarlah spermatozoid berbentuk gak ada yang sedikit bengkok. Inti spora membelah secara bebas menjadi banyak yang lalu tersebar dari plasma pada bagian atas spora. Baru kemudian mulai terbentuk dinding-dinding sel yang meluas ke bawah sehingga akhirnya seluruh spora terisi dengan sel-sel protalium. Akhirnya, dinding makrospora pecah dan protalium yang terdiri atas sel-sel kecil dan tidak berwarna tersebut keluar dan membentuk 3 rizoid
pada 3 tempat. Setelah satu atau beberapa archegonium dibuahi, mulailah perkembangan embrio yang biasanya bersifat endoskopis untuk membebaskan diri dari protalium. Embrio yang endoskopik itu membelok seperti pada Lycopodium. Bangsa ini hanya terdiri atas satu suku, Selaginelaceae, dan satu marga, Selaginella. Di Indonesia antara lain kita dapati Selaginella caudata, S. plana, dan S. wildenowi. Sebagian berbatang tegak, tapi juga ada yang batang mendatar, tidak mengalami pertumbuhan sekunder, daun ada 2 macam, mikrofil dan makrofil, belum mengalami diferensiasi membentuk jaringan pagar dan jaringan spons. Akar tumbuh dari bagian batang yang tidak berdaun, bersifat heterospor, protalium telah mereduksi berukuran sangat kecil. Demikianlah penjelasan materi tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.